Kinan dengan pedang kunonya menebas Zhao Guili dan Peng Yu, yang membuat mereka berdua langsung tewas di tempat. Sementara itu, di dalam kediaman pertama dari domain dalam, Ouyang Jun terlihat senang karena Kinan sudah masuk dalam perangkapnya. Dia mengira pada saat ini Kinan pasti dipukuli sampai mati dalam pertempuran melawan Peng Yu dan Zhao Guili. Begitu dia selesai berbicara, sebuah rune muncul di udara. Li Hong pun meraih rune itu. Namun wajah Li Hong berubah sangat pucat ketika suaranya mulai terdengar. Kultivasi Kinan telah mencapai setengah martial king. Kinan juga mengalahkan Peng Yu dan Zhao Guili dengan hanya satu serangan dan langsung menghabisinya. Apa? Ekspresi Ouyang Jun benar-benar berubah. Setengah martial king ya? Apakah ini lelucon? Zhao Guili dan Peng Yu dihabisi dengan sangat mudah. Sialan, apa sebenarnya yang ditemukan Kinan di pegunungan Longying? Kenapa dia dengan sangat cepat bisa meningkatkan kultivasinya? Katakan kepada Lin Feng dan Tan Jian untuk melawannya. Beritahu juga pemimpin aula disiplin tentang kematian anaknya. Cerita pun berpindah di aula hidup dan mati. Terlihat Zhang Xian mengarahkan jarinya pada Kinan. Tangannya juga bergetar karena amarahnya. Kinan dengan tenang meliriknya dan berkata, "Siapa lagi dari aliansi Jun yang mau melawanku sekarang?" Mendengar kata-kata Kinan, wajah Zhang Xian langsung menegang. Pada saat itu, serangkaian ledakan terdengar. Seolah-olah seluruh aula hidup dan mati sedang diserang, yang membuat aula hidup dan mati bergetar dengan kuat. Zhang Xian pun tiba-tiba tersenyum. "Kinan, kamu cukup berani untuk membunuh Zhao Guili. Sekarang pemimpin aula disiplin ada di sini. Tidak mungkin kamu bisa lolos dari kematian." Di bawah perhatian orang banyak, pemimpin aula disiplin langsung mengunci pandangannya ke sosok Kinan dengan sepasang mata merah sambil mengeluarkan niat membunuh yang sangat kuat dan bersiap untuk menyerang Kinan. "Kinan, hati-hati!" Gongyang dan yang lainnya berteriak. Terlihat Gongyang sangat panik saat melihat pemimpin aula disiplin sangat marah kepada Kinan. Dan bluar! Pada saat itu, sebuah ledakan terdengar, seolah-olah ruang di sekitarnya mulai runtuh. Karena terjadinya tabrakan dua kekuatan hebat hingga mengeluarkan suara gemuruh yang sangat kuat. Ternyata yang menghalangi serangan dari pemimpin aula disiplin adalah pemimpin dari aula hidup dan mati. Dia pun berkata, "Beraninya kau membuat masalah di tempatku. Apa kau tidak menghormatiku?" ucapnya. Pemimpin aula disiplin dengan ekspresi yang sangat marah berkata, "Dia membunuh anakku, jadi dia harus membayar semua hal yang telah dia lakukan." Pemimpin aula hidup dan mati mengeluarkan ekspresi tenang ketika dia berkata, "Kematian tidak bisa dihindari saat bertarung di aula hidup dan mati. Kinan tidak bersalah karena menghabisi anakmu. Ini sudah aturannya." Pemimpin aula disiplin yang tidak terima dengan perkataan pemimpin aula hidup dan mati pun langsung mengumpulkan kekuatannya, yang membuat tubuhnya menjadi membesar dan bersiap melakukan serangan. Pemimpin aula hidup dan mati langsung berteriak, "Jangan menguji kesabaran saya." Tiba-tiba sebuah tombak panjang muncul, menyebabkan seluruh aula tertutupi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Namun tiba-tiba pemimpin aula disiplin memanggil semua penatua dan pemimpin aula. Dia mengatakan kalau putranya terbunuh dan aku harus membalaskan dendam anaknya kepada Kinan. Terlihat sudah ada banyak para tetua yang datang, mulai dari tetua pertama halaman dalam dan juga tetua halaman luar. Bahkan semua anggota dari wakil pemimpin aula disiplin juga datang ke tempat itu. Bahkan pemimpin Hall of Fame dan pemimpin Library Hell juga datang. "Sudah lama sekali aku tidak melihat pertempuran sebesar ini," ucap pemimpin Hall of Fame. Pemimpin aula disiplin benar-benar telah kehilangan akal sehatnya. Dia pun berkata, "Saya tahu bahwa kultivasi Anda telah mencapai setengah martial ancestor. Tetapi hari ini Anda harus minggir. Kinan harus mati." Perkelahian yang mengerikan pun langsung terjadi, dan ledakan yang tak terhitung jumlahnya terjadi di aula hidup dan mati, yang menyebabkan seluruh aula bergetar dengan sangat kuat. Para penatua dan murid benar-benar ketakutan setelah menerima dampak dari gelombang kejut pertempuran. Beberapa dari mereka langsung mengeluarkan teknik gerakan dan dengan cepat menjaga jarak dari pertempuran yang dahsyat. Tiba-tiba pemimpin gudang harta muncul dan mengikat pemimpin aula hidup dan mati sehingga tidak bisa bergerak. Meskipun itu hanya senjata Xiantian, itu dapat menangkap martial ancestor untuk periode 30 nafas.
pada saat itu, mata pemimpin aula disiplin berwarna merah saat melihat Kinan. Dia pun mulai mengumpulkan kekuatannya dan berkata, "Matilah kau Kinan, kau harus membayar atas perbuatanmu itu." Dengan tiba-tiba Kinan pun berkata, "Putri Miao, leluhur naga harimau, berapa lama lagi aku akan menunggu kalian untuk keluar?" Dan sebuah ledakan bergemuruh terdengar. Kepala naga besar muncul dari awan badai, dan sepasang mata naga ganas terlihat bersinar. "Apakah Anda mencoba menggertak Kinan?" ucap leluhur naga harimau. Kejadian ini mengejutkan semua orang karena mereka menyadari bahwa binatang itu sudah berada di ranah martial ancestor. Kepala naga dan tubuh harimau. Mungkinkah makhluk ini adalah binatang leluhur naga harimau, penguasa pegunungan Langit? Ucap pemimpin aula gudang harta yang sangat terkejut. Tiba-tiba muncul Putri Miao dan berkata, "Pemandangan hari ini cukup menarik, tidak buruk." Suara mengejek itu terdengar menggelegar di aula hidup dan mati. "Putri Miao," ucap pemimpin aula disiplin. Semua orang termasuk para tetua mulai gemetar karena ada dua kultivator ranah martial ancestor di hadapan mereka. Siapa yang tidak mengenal Putri Miao, karena para tetua pernah dihajar oleh Putri Miao saat mereka tidak meminjamkan pil padanya. Kinan pun melirik empat pemimpin aula dan para tetua lainnya. Kinan berkata, "Sekarang apakah kalian semua masih ingin mencoba untuk menyakiti saya?" Keempat pemimpin aula memasang ekspresi tegang. Sebelum mereka datang ke sini, sebenarnya mereka sudah memperkirakan bahwa Putri Miao kemungkinan besar akan muncul. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa leluhur naga harimau juga ada di tempat ini dan mendukung Kinan. Wajah pemimpin disiplin Hell memerah. Meskipun dia tahu dia tidak memiliki peluang melawan dua ahli martial ancestor, dia tidak bisa membiarkan Kinan pergi begitu saja. Dia pun berteriak dengan kesal, "Putri Miao, leluhur naga harimau, Kinan ini telah memberontak dan membunuh anakku. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Jika kalian ikut campur, maka ketika pemimpin sekte menjadi martial dominator, dia tidak akan mengampuni kalian." Namun sebelum pemimpin aula disiplin bisa berkata-kata lagi, cakar harimau dapat terlihat terbang ke arah pemimpin disiplin dan menggaruk sisi kiri wajahnya yang menyebabkannya menjerit kesakitan. Leluhur naga harimau berkata kepada pemimpin aula disiplin, "Mengapa Anda tidak memikirkan akibat dari tindakan Anda untuk menyakiti Kinan? Kinan tidak melanggar aturan, tapi kau dengan arogan menggertaknya. Asal kau tahu saja, hanya aku yang boleh menggertak Kinan." Setelah dia menyelesaikan kata-katanya, sebuah tamparan mendarat di kepala leluhur naga harimau. Terlihat Putri Miao berkata dengan nada kesal, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Itu kan kata-kata milik Putri Miao. Hanya putri yang boleh menggertak Kinan." Putri Miao pun mengangkat kepalanya dengan puas dan berkata, "Sekarang waktunya berbisnis. Semua orang yang hadir, kalian semua harus mengeluarkan uang kalian." Kinan dan Gong Yang pun memasang wajah yang kebingungan. Ternyata sejak awal, Putri Miao ini berencana untuk merampok mereka Luman Kinan. Pada saat itu, Kinan tiba-tiba berbicara. Sudah cukup main-mainnya, yang membuat leluhur naga harimau terkejut dan membuat wajah Putri Miao memperlihatkan ekspresi tidak senang. Tiba-tiba pemimpin aula disiplin bangkit dan berkata, "Aku akan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping Kinan dan merobek setiap tulang dari tubuhmu." Mendengar kata-kata itu, Kinan pun berkata, "Putramu tanpa alasan datang ke kediamanku untuk merampokku. Dia bahkan menyalahgunakan kekuasaannya dan menuduh teman-teman saya mengkhianati sekte. Dia kemudian setuju untuk bertarung hingga akhir di aula hidup dan mati. Kematiannya itu adalah salahnya sendiri." Kinan pun berteriak dengan keras, "Aku akan menyelesaikannya dengan aturan sekte Songbin. Siapapun di bawah ranah Martial King bisa bertarung denganku di aula hidup dan mati." Namun pada saat itu, tawa hampa muncul tiba-tiba. "Manusia seperti kamu berani menantang aliansi Jun? Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada orang lain lagi dari aliansi Jun yang bisa menandingi kekuatanmu?" Mendengar kata-kata itu, semua orang segera melirik ke arah suara itu. Mereka hanya bisa melihat seorang pria muda mengenakan pakaian hitam mendekati mereka, yang wajahnya menunjukkan ekspresi dingin. Orang ini ternyata adalah Lin Fang. Di sini Kinan tidak menyangka bahwa Lin Fang akan muncul. Ternyata Lin Fang hanya berada di ranah Xiantian tingkat 10. Kinan pun berkata, "Lin Fang, kamu tidak layak untuk menjadi lawanku." Tiba-tiba datang seseorang dan berkata, "Bagaimana jika aku bergabung dengan Lin Fang?" Seorang pria itu mengenakan kemeja putih dan membawa pedang panjang.
Semua orang pun sangat terkejut. Bukankah itu Tan Jian? Kultivasi Tan Jian ini telah mencapai setengah martial king, dan jiwa bela dirinya berada di tingkat 10 ruang. Bisa dibilang kekuatannya setara dengan Kinan. Kinan pun berbicara dengan nada tenang. Tan Jian, kamu juga tidak cukup layak untuk menjadi lawanku. Karena kita tidak ada konflik, Anda tidak perlu terlibat. Tan Jian dengan santainya berkata, karena Anda menantang aliansi Jun, aku tentu saja akan datang. Selain itu, apakah Anda pikir kami berdua masih belum cukup untuk menghadapi Anda? Kami sekarang akan menantang Anda di pertarungan hidup dan mati. Gong Yang sangat terkejut saat mendengar tantangan itu. Karena jika Lan Feng dan Tan Jian bergabung, maka kekuatan mereka setara dengan kultivator ranah martial king tingkat 1. Hal itu sungguh sangat berbahaya bagi Kinan. Namun Kinan dengan santainya menerima tantangan itu. Lan Feng dan Tan Jian saling bertukar pandang. Tan Jian pun berkata, namun karena Anda memiliki 2 ahli martial ancestor yang melindungi Anda, bagaimana kau akan menjamin kalau mereka berdua tidak akan ikut campur saat kami ingin menghabisimu? Kalian berdua jangan khawatir, saya tidak akan ikut campur, ucap leluhur naga harimau. Putri Miao juga berkata, jika kalian berdua bisa menghabisi Kinan, Putri akan menerima kalian berdua sebagai murid pribadi Putri. Pemimpin aula disiplin pun berkata, Tan Jian, Lan Feng, jika kalian berdua bisa membunuh Kinan atau melumpuhkannya, aku akan menuruti permintaan kalian. Saat Kinan dan 2 orang lawannya sudah berada di arena pertarungan, pemimpin aula hidup dan mati memimpin jalannya pertarungan. Dengan ekspresi yang datar, pemimpin aula hidup dan mati pun berteriak, pertarungan dimulai. Tan Jian dan Lan Feng pun segera melompat ke depan seperti panah yang ditembakkan dan menyerang Kinan secara bersamaan. Dan blar, serangkaian ledakan bisa terdengar di tengah-tengah pertempuran. Terlihat Kinan memukul dengan pukulan kuat yang mendarat ke sosok Lan Feng dan Tan Jian. Secara mengejutkan membuat mereka berdua dalam posisi yang tidak menguntungkan. Orang-orang yang ada di tempat itu keheranan. Kinan ternyata bisa menahan serangan kedua jenius hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Apakah dia mempelajari semacam teknik rahasia yang mampu memperkuat tubuhnya? Mungkinkah karena harta terpendam yang dia peroleh? Kinan pun melepaskan pukulan ke depan yang mengeluarkan hembusan angin kencang yang menyerang sosok Lan Feng dan Tan Jian sampai membuat mereka berdua mundur ke belakang. Sambil memegang pedang, Lan Feng menyerang Kinan menggunakan teknik 4 jalan pedang. Serangan itu pun langsung meluncur menuju ke arah Kinan. Namun Kinan dengan santainya berkata, niat pedangmu jauh lebih buruk dariku. Kinan pun mengeluarkan serangannya yang berubah menjadi bentuk seekor naga. Namun Lan Feng berhasil menghindari serangan itu. Tiba-tiba, Tan Jian berkata sambil menyerang Kinan, Anda memang bukan orang biasa. Namun Anda bukan satu-satunya orang yang menguasai niat pedang ranah batin tingkat 2. Kinan pun dengan cepat menghindar dan mengeluarkan teknik mata penindasan dewa, dan membuat cahaya emas dipancarkan dari mata kirinya. Penindasan dewa yang tak terlihat dan mengejutkan langsung dipancarkan yang membuat tebasan pedang Tan Jian langsung berhenti seketika dan lenyap. Ini tidak bagus. Ekspresi wajah Tan Jian dan Lan Feng benar-benar berubah. Mereka bisa merasakan kekuatan aneh sedang menekan mereka, yang menyebabkan hati mereka bergejolak hebat. Semua orang yang melihat langsung tercengang. Teknik mata macam apa itu? Kinan ini cukup pandai menyembunyikan kekuatannya. Sejak kapan dia belajar teknik mata yang mengerikan seperti itu? Area yang awalnya kokoh mulai bergetar karena teknik mata penindasan dewa. Wajah sombong Tan Jian dan Lan Feng langsung berubah pucat, dan tubuh mereka juga bergetar setelah ditekan oleh kekuatan yang tak terlihat, seolah-olah mereka ingin berlutut. Kinan pun dengan tenang berkata, jika kalian berdua bahkan tidak bisa menahan tekanan kekuatan dari saya, itu akan sangat mengecewakan. Tan Jian dan Lan Feng merasa sangat kesal dengan tingkah Kinan. Tan Jian dan Lan Feng pun mengeluarkan jiwa bela diri mereka masing-masing, yang membuatnya bisa lepas dari tekanan teknik mata penindasan dewa dari Kinan. Tan Jian dan Lan Feng pun menyerang Kinan dengan bersamaan. Matilah kau Kinan, ucap Lan Feng mengucapkan teriakan yang nyaring. Kerjasama Tan Jian dan Lan Feng memang sungguh sangat sempurna. Tiba-tiba Kinan dengan senyuman berkata, hanya serangan seperti ini tidak akan melukaiku. Kinan pun mengumpulkan kekuatan di tangannya dan bersiap menghancurkan serangan milik Tan Jian dan Lan Feng. Dan blar, dengan suara keras serangan dari jiwa bela diri milik Tan Jian dihantam Kinan dengan hanya menggunakan pukulan saja. Setelah Kinan memukul serangan jiwa bela diri Tan Jian, dia pun berbalik menatap serangan dari Lan Feng yang semakin dekat. Pada saat serangan itu mendekat,
Kinan mengeluarkan teknik mata penindasan dewa, dan kekuatannya langsung ditembakkan ke arah serangan pedang milik Lin Feng. Pedang itu pun langsung jatuh menancap di arena. Para tetua yang melihat pun sangat keheranan dan sangat terkejut, karena pemandangan ini sungguh sangat luar biasa baginya. Dua orang ini sangat disayangkan. Mengapa mereka menantang Kinan? Itu hanya akan cari mati saja, ucap leluhur naga harimau yang tersenyum mengejek. Kinan pun melompat dan berteriak, "Thunderclash Saber Out!" Suara mendengung dipancarkan dari ujung pedang, menghasilkan kombinasi kekuatan angin dan guntur yang sangat kuat. "Kinan, kami menyerah," ucap Tianjian dan Lin Feng yang sangat ketakutan. Mereka menjadi sangat panik, terutama Lin Feng yang sangat takut saat kematian semakin mendekat. Para tetua jelas merasa bahwa kekuatan Kinan tidak terbatas, karena dia belum melepaskan kekuatan sepenuhnya. Dengan kata lain, kemungkinan besar Kinan hanya menggunakan kurang dari 1/3 dari kekuatan penuhnya untuk mengalahkan Lin Feng dan Tanjian. Dan beras! Dengan wajah seramnya, Kinan tidak menunjukkan belas kasihan, dan dia menghabisi dua jenius sekaligus dengan sekali tebasan pedang. Adegan itu tenggelam dalam keheningan yang sunyi. Semua orang menatap dengan mata terbuka lebar. Mereka bisa merasakan jantung mereka berdetak cepat. Apakah kedua jenius itu mati? Ucap orang yang ada di tempat itu. Sementara itu, sosok Kinan mendarat di tanah dan memegang erat pedangnya. Meskipun Kinan tidak puas dengan pertempuran ini, tapi dia bisa merasakan rasa bangga dari hatinya. Dia pun berkata, "Di antara murid-murid luar, akulah yang terbaik." Hanya dalam waktu setengah tahun, Kinan telah mendapatkan posisi teratas di antara para murid luar. Cerita pun berpindah di kediaman pertama. Terlihat ekspresi Ouyang Jun berubah sangat tidak menyenangkan, karena dia mengetahui kalau Lin Feng dan Tanjian mati dengan sangat mengenaskan, padahal sudah menggabungkan kekuatan mereka. Ouyang Jun tidak menyangka kalau Kinan sekuat itu, bahkan sampai mendapatkan bantuan dari leluhur naga harimau. Bersama dengan Putri Miao dan Penatua Agung, sekarang ada 3 ahli Rana Martial Ancestor yang mendukung Kinan. Sialan, Kinan ini hanya seorang pecundang. Kenapa dia mendapatkan keberuntungan yang luar biasa seperti ini? Saat ini Ouyang Jun sangat iri kepada Kinan. "Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri." Ouyang Jun menjadi sangat marah. Sejak Kinan kembali, banyak jenius yang direkrut oleh aliansi Jun diinjak-injak olehnya. Jika Ouyang Jun membiarkan Kinan dan tetap hidup, reputasi aliansi Jun pasti akan jatuh. Namun Li Hong berteriak, dia sekarang memiliki 3 ahli Rana Martial Ancestor yang mendukungnya. Bukankah itu bunuh diri jika mengganggu Kinan? Kamu harus menunggu sampai ayahmu menjadi kultivator Rana Martial Dominator. Tiba-tiba muncul rune Martial King. Rune itu dapat mengirimkan pesan dalam ribuan mil yang hanya digunakan untuk tujuan darurat. Apa yang telah terjadi? Gumam Ouyang Jun yang terkejut. Ketika Ouyang Jun memeriksa pesan itu, wajahnya berubah sangat pucat. Seolah-olah darahnya sudah berhenti mengalir. Dengan gemetar, tubuhnya jatuh ke tanah. Ternyata pesan itu memberitahukan bahwa ayahnya sudah gagal menerobos ke ranah Martial Dominator. Cerita berpindah di tempat pemimpin aula disiplin dan para penatua lainnya. Mereka masih tercengang karena kekuatan Kinan ternyata sangat menakutkan. Hanya dalam setengah tahun, Kinan bisa mengalahkan gabungan kekuatan Lin Feng dan Tanjian. Tiba-tiba pada saat itu, lebih dari 10 rune emas Martial King yang bercahaya dapat terlihat terbang ke arah semua orang. Gong Yang pun dengan cepat menangkap rune itu dan melihat isinya. Terlihat wajahnya langsung dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, pemimpin sekte telah gagal naik level ke Martial Dominator. Pada saat itu, pemimpin aula dan para tetua lainnya setelah membaca pesan itu, wajah mereka menjadi sangat pucat. Seolah-olah mereka baru saja dicekik di leher oleh seseorang. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa naik level ke ranah Martial Dominator adalah tugas yang mudah? Bukan hanya bakat yang dibutuhkan, tapi juga akan membutuhkan tingkat keberuntungan yang tinggi. Hal yang tidak kalah penting adalah waktu dan juga lokasi yang tepat, ucap leluhur naga harimau dengan nada sombong. Gagal naik level ya? Kinan sedikit terkejut, dan ekspresinya langsung berubah tenang. Dari sudut pandangnya, pemimpin sekte menjadi kultivator Martial Dominator tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Pada saat itu, pemimpin dari gudang harta tampak pucat dan memaksakan senyuman di wajahnya. Dia pun berkata, Kinan, mengenai apa yang baru saja terjadi, tolong maafkan kami jika kami berbuat salah.
Saya percaya Anda masih ingat bahwa kami pernah membantumu ketika penatua pertama dari murid luar mengganggu Anda. Para pemimpin aula di belakangnya juga mengangguk setuju. Saat Kinan hendak berbicara, lencana naga ungu bertaring merah bergetar hebat sambil mentransmisikan suara dari Pak Tua Hasan. Kinan, temui aku sekarang. Mata Kinan pun berkedip, kemudian ia menoleh dan berbicara kepada leluhur naga harimau dan Putri Mio. Aku akan membiarkan kalian berdua menangani orang-orang ini. Putri Mio melirik pemimpin dari gudang harta karun dan yang lainnya. Dia memasang senyum jahat. Putri Mio juga berkata kepada leluhur naga harimau, awasi semua orang dalam jarak 10 mil dari sini. Pastikan orang-orang di sini jangan sampai melarikan diri. Dengan senyum jahat, leluhur naga harimau menyanggupi perintah dari Putri Mio. Wajah para pemimpin aula memasang wajah terkejut dan ketakutan. Hampir semua orang bisa memprediksi apa yang akan dilakukan Putri Mio terhadap para pemimpin aula. Dalam gerakan cepat, sosok Kinan tiba di kediaman Pak Tua Hasan. Pak Tua Hasan berkata, Kinan, mengapa Anda tidak berdiskusi dengan saya sebelum Anda memilih untuk menyerah tempo hari dengan Lindong? Kinan pun berbicara dengan nada canggung. Itu disebabkan karena saya berhutang dan saya kehabisan waktu. Karena itu, saya tidak punya pilihan lain selain menyerah dan melakukan perjalanan untuk mendapatkan beberapa apel. Pak Tua Hasan melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, penampilanmu di pertarungan hidup dan mati juga tidak mengecewakanku. Saya memanggil Anda ke sini karena saya memiliki sesuatu yang penting untuk dibahas dengan Anda. Apakah kamu tahu mengapa pemimpin sekte dan aku bermusuhan? Pak Tua Hasan pun menjelaskan bahwa beberapa ratus tahun yang lalu, ketika saya hanya seorang murid dalam dari sekte Xuanling, seorang jenius tak tertandingi lahir di sekte kami. Hanya dalam waktu lebih dari 10 tahun, ia menjadi martial dominator. Ketika dia baru saja memasuki ranah martial dominator, dia berhasil membunuh 2 ahli ranah martial ancestor dari sekte Flying Sword. Hanya dalam waktu kurang dari 60 nafas, dia dikenal sebagai kultivator terkuat di kerajaan Luohe. Setelah itu, ia pergi menjelajah ke domain bawah sendirian, dan pada akhirnya dia menimbulkan kekacauan yang sangat besar hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Namun sampai saat ini, sekte belum mendengar kabar darinya. Saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Tetapi sebelumnya, ketika dia menjadi martial dominator, dia menyerahkan kepada saya sebuah kitab sebelum dia pergi. Mata Kinan berkilau. Seseorang yang mampu menimbulkan kekacauan besar di distrik atau domain bawah, pasti orang yang sangat menakutkan. Konflik antara pemimpin sekte dan Pak Tua Hasan kemungkinan besar disebabkan oleh kitab itu. Pak Tua Hasan menjelaskan bahwa kitab ini dinamai Kitab Suci Kekaisaran Fana. Senior itu pernah menyebutkan bahwa siapapun yang bisa memahami kitab ini, dia pasti akan menjadi yang terkuat di antara para kultivator dari dunia yang sama. Pak Tua Hasan juga menjelaskan kalau pemimpin sekte adalah seorang jenius tak tertandingi dengan jiwa bela diri peringkat Chuan, yang tujuannya untuk menuju ke distrik bawah. Karena itu ia selalu ingin memperoleh kitab itu. Namun, menurut pengamatan saya, pemimpin sekte saat ini menyembunyikan niat jahat. Jika dia mendapatkan kitab itu, dia akan menyalahgunakannya untuk melakukan perbuatan jahat. Itulah kenapa saya tidak mau menyerahkan kepadanya. Bahkan dia telah menggunakan segala macam cara untuk memaksa saya agar memberikan kitab itu hingga kami saling bermusuhan. Sekarang pemimpin sekte telah gagal untuk naik level. Bahaya sudah teratasi. Karena itu, ada acara yang harus kamu ikuti. Acara itu adalah ulang tahun ke-40 pemimpin sekte. Beberapa saat yang lalu, pemimpin sekte menyampaikan pesan yang mengatakan bahwa dia akan mengadakan pesta dalam 10 hari. Tidak hanya itu, bahkan 3 pemimpin sekte juga hadir di sana. Bahkan Tanah Suci Azure Dragon akan mengirim perwakilannya. Apa? Tanah Suci Azure Dragon? Tubuh Kinan sedikit bergetar. Betul ucap Pak Tua Hasan. Jadi sebelum acara itu dimulai, aku akan membawamu ke tempat pelatihan tertutup untuk meningkatkan kultivasimu. Jika Anda dapat menarik perhatian perwakilan Tanah Suci Azure Dragon, Anda tidak perlu mengikuti pertarungan satu sekte, dan Anda diizinkan langsung bergabung dengan Tanah Suci Azure Dragon. Dijelaskan bahwa Tanah Suci Azure Dragon adalah salah satu yang memiliki kekuatan paling tangguh di seluruh distrik bawah. Singkat cerita, Pak Tua Hasan tiba-tiba mengucapkan mantra yang menghasilkan seberkas cahaya yang menembus tanah di bawahnya. Pada saat itu, Kinan bisa merasakan tanah di bawahnya bergetar ketika formasi besar yang tersembunyi di puncak gunung terbangun. Tiba-tiba Kinan merasakan sensasi kosong di bawah kakinya. Ternyata tanah di bawahnya telah menghilang, menyebabkan sosoknya dengan cepat jatuh ke bawah.
Hanya dalam sekejap mata, Kinan telah mendarat di suatu tempat. Dia juga bisa merasakan kalau di tempat ini ada sesuatu yang sangat aneh. Pada saat itu, dia sangat terkejut saat melihat naga besar yang dibentuk oleh Ki dengan panjang sekitar 200 kaki. Naga itu seolah-olah terlihat mata dan hidup. Penampakan itu disebut urat naga. Dijelaskan bahwa ketika jumlah Ki mencapai tingkat tertentu, itu akan membentuk urat naga. Urat naga ini memiliki kecerdasan. Ia dapat menyerap kekuatan surga dan bumi untuk mengubahnya menjadi Ki-nya sendiri. Pak Tuasan dengan tenang berkata, alasan mengapa jumlah Ki berlimpah di sekte Xuanling adalah karena urat naga ini. Urat naga ini adalah aura yang mendukung seluruh sekte Xuanling. Kinan benar-benar heran. Dia akhirnya mengerti mengapa aura Ki lebih banyak di tempat tinggal yang lebih tinggi karena pusatnya ada di puncak gunung. Kinan juga bertanya kepada Pak Tuasan, apakah Anda memiliki teknik yang cocok untuk penempaan tubuh atau meningkatkan kesadaran ilahi? Pak Tuasan pun mengeluarkan 2 buku kuno dan berkata, teknik untuk melatih kesadaran ilahi bernama hati bersih pengusir iblis. Melatihnya secara mendalam dapat mengubah suara menjadi kesadaran ilahi dan menghabisi iblis. Adapun teknik penempaan tubuh ini, saya tidak sengaja menemukannya secara kebetulan. Namanya adalah teknik tubuh Golden Sun Blazing. Dari pengamatan saya, jika Anda menemukan versi lengkap, itu akan menjadi teknik yang mengerikan. Saat Kinan menerima 2 buku teknik itu, dia pun berkata dengan nada serius, "Terima kasih Pak Tuasan." Lalu Pak Tuasan sosoknya dengan cepat langsung menghilang. Singkat cerita, Kinan pun mengeluarkan jiwa bela dirinya. Dia tidak terburu-buru untuk memahami kedua teknik itu, tetapi dia harus meningkatkan tingkat jiwa bela dirinya. Kinan pun mulai mengkonsumsi pil Martial King. Setelah waktu 60 napas, dia telah mengkonsumsi 100.000 pil Martial King, tetapi roh petarung suci tidak menunjukkan reaksi. Kinan pun kembali mengkonsumsi pil lebih banyak lagi, namun terlihat Kinan sangat kelelahan karena begitu banyak mengkonsumsi pil. Setelah beberapa jam, dia telah mengkonsumsi 2.900.000 pil Martial King. Namun begitu Kinan mengkonsumsi 3 juta pil Martial King, tiba-tiba bluar! Dengan ledakan keras, 8 sinar kuning muncul pada roh petarung suci. Saat aura roh petarung suci semakin kuat, hati Kinan dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat itu, Kinan tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang aneh. Ekspresi Kinan berubah saat matanya mengeluarkan cahaya kuning. Sama-sama dia bisa merasakan energi besar yang terkurung dalam objek oval. Seolah-olah itu adalah dunia miliknya sendiri, yang entah bagaimana terkait erat dengan mata kiri dewa petarung suci. Saat aliran aura kuning emas dipancarkan dari objek oval yang mengkilap, kemudian cahaya itu menembus pikiran Kinan. Tiba-tiba kepala Kinan berdengung. Kinan juga menyadari kalau lautan kesadaran ilahinya berkembang 10 kali lipat saat cahaya itu masuk ke dalam kepala Kinan. Sepertinya mata kiri dewa petarung suci juga telah membangkitkan kemampuan baru setelah roh petarung suci naik level. Namun Kinan belum memahami tentang kemampuan itu. Tapi Kinan tidak punya banyak waktu lagi. Dengan sebuah gerakan, dia pun melompat dan mendarat di kepala naga Ki yang sangat besar. Saat dia duduk dengan menyilangkan kakinya, Kinan pun mulai membaca 2 buku teknik yang didapatnya dari Pak Tuasan. Kinan membaca 2 buku itu dengan waktu bersamaan. Pada saat itu, mata kirinya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Kinan bisa merasakan rahasia yang ditulis dalam 2 buku teknik itu. Kemampuan mata kirinya benar-benar terlalu gila. Bahkan dia bisa memahami rahasia teknik itu hanya dalam sekali lirik. Dan dalam waktu kurang dari 30 napas, Kinan telah menghafal kedua teknik secara menyeluruh. Kinan pun mulai berlatih teknik itu dan bergumam, roh petarung suci memang sangat kuat. Setelah mencapai peringkat Xuan tingkat 8, pemahaman saya sangat meningkat. Singkat cerita, 3 jam pun sudah berlalu. Terlihat Kinan sudah menguasai kedua teknik itu di tingkat dasar. Dan dia pun berkata, mungkin sudah waktunya untuk naik tingkatan kerana Martial King tingkat 1. Cerita berpindah di tempat aula hidup dan mati, yang memperlihatkan pemimpin aula harta karun sangat ketakutan karena dia tidak ingin hartanya diambil oleh Putri Miao. Putri Miao sangat senang setelah mengetahui kalau pemimpin aula harta karun mempunyai banyak harta. Dia pun langsung mengambil semua harta yang dimiliki oleh pemimpin aula harta karun. Tiba-tiba, ledakan yang sangat kuat bisa terdengar di sekte Xuanling. Leluhur naga harimau dan Putri Miao terkejut dan sedikit mengangkat kepalanya yang melirik ke puncak gunung.
Namun cerita malah berpindah di tempat Ouyang Jun yang wajahnya sangat pucat. Terlihat dia sangat marah. Berita tentang ayahnya yang gagal naik level ke ranah martial dominator sangat membuatnya kecewa. Li Hong juga menyampaikan informasi bahwa beberapa saat yang lalu 72 anggota aliansi Jun lainnya semuanya memilih untuk keluar dari aliansi. Namun Ouyang Jun malah tertawa terbahak-bahak dan berkata, padahal mereka dahulu memohon kepada saya untuk mengizinkan mereka bergabung dengan aliansi, tetapi sekarang mereka berhenti sesuka hati mereka. Saya tidak akan memaafkan orang-orang bodoh yang tidak tahu berterima kasih itu. Pada saat itu, tiba-tiba ledakan keras terdengar di seluruh sekte Xuanling. Apa yang sedang terjadi? Xiao Xingyu memasang ekspresi terkejut ketika dia dan semuanya mengangkat kepala memandang ke arah ledakan. Ouyang Jun menatap dengan mata terbuka lebar dan berkata dengan nada kaget, apakah ada seseorang yang berkultivasi di dalam urat naga? Mungkinkah kakak tertua kembali? Namun Li Hong dengan cepat berkata, tidak, kakakmu belum kembali. Li Hong menarik napas dalam-dalam dan berkata, menurut berita dari aula hidup dan mati, Qinan dipanggil pergi oleh Penatua Agung. Hanya ada satu kemungkinan, Penatua Agung membawa Qinan ke puncak gunung agar dia bisa berkultivasi di dalam urat naga. Apa? Kenapa Qinan ini sangat beruntung? Tapi bagaimana dia bisa menyebabkan fenomena seperti ini? Padahal dia hanya memiliki jiwa bela diri tingkat 10-an. Ouyang Jun benar-benar terkejut. Sebagai putra pemimpin sekte, dia pernah memohon kepada Penatua Agung untuk mengizinkannya berkultivasi di dalam urat naga. Tetapi permintaannya ditolak oleh Penatua Agung. Cerita berpindah di tempat Qinan. 3 jam sudah berlalu saat Qinan berkultivasi untuk menerobos ke ranah Martial King tingkat 1. Namun Qinan keheranan, dia tidak bisa merasakan reaksi apapun dari tubuhnya. Qinan pun langsung teringat kata-kata dari Pak Tua San yang mengatakan sangat sulit bagi kultivator atavistik untuk naik tingkat ke ranah Martial King. Qinan pun berkata, dengan ki dalam jumlah besar, tidak masalah betapa sulitnya itu, aku pasti akan menjadi kultivator ranah Martial King dalam 10 hari. Pada saat itu, tiba-tiba urat naga membuka matanya dan terbangun. Raungan menakutkan bisa terdengar di dalam gunung, karena dia melihat seseorang manusia berani duduk di atas kepalanya dan menyerap aura miliknya. Qinan dengan nada panik berkata, senior, saya membutuhkan bantuan Anda untuk berkultivasi selama 10 hari. Dalam waktu 10 hari, selama ulang tahun pemimpin sekte, perwakilan dari Tanah Suci, Azur Dragon akan berada di sini. Jadi saya perlu meningkatkan kultivasi saya. Tiba-tiba urat naga yang sangat marah pun mulai mengumpulkan kekuatannya yang sangat besar di mulutnya dan bersiap untuk menyerang Qinan. Pada saat yang tepat, Qinan pun mengeluarkan jiwa bela diri roh petarung suci yang memancarkan cahaya kuno yang sangat kuat. Terlihat mata jiwa bela dirinya juga memancarkan aura yang sangat kuat dan menatap lurus ke arah urat naga di depannya. Urat naga itu pun langsung berteriak kesakitan karena menghadapi pancaran kekuatan dari mata jiwa bela diri Qinan yang membuat urat naga itu langsung ketakutan. Urat naga itu pun langsung bertanya kepada Qinan, manusia, apakah sosok tadi adalah jiwa bela diri Anda? Apa sebenarnya jiwa bela diri Anda itu? Kenapa kekuatannya begitu mengerikan? Di sini terlihat urat naga masih gemetar. Qinan pun berkata, senior, maafkan saya karena saya tidak bisa memberitahu Anda. Tapi saya punya permintaan kepada Anda. Tolong izinkan saya berkultivasi di sini selama 10 hari ke depan. Dengan wajah ketakutan dan masih dengan tubuh yang gemetar, urat naga ki itu langsung memperbolehkan Qinan untuk berkultivasi di atas kepalanya dan menyerap ki yang ada di tempat itu. Setelah berkultivasi selama 9 hari terakhir, pada saat itu Qinan juga menggunakan kedua teknik yang dipelajarinya, menyebabkan meridiannya dan tubuhnya diselimuti aura api yang ganas. Pada saat itu, ki cair mulai bergetar dengan kuat. Qinan segera mengambil kesempatan untuk membentuk inti Martial King. Hanya dalam waktu singkat, ki cair telah menghilang, digantikan oleh objek seperti pil. Qinan pun berkata, sekarang adalah waktunya untuk memicu kesengsaraan Martial King untuk menyempurnakan inti Martial King. Kemudian Qinan mengeluarkan bola seperti pil dari mulutnya, menyebabkannya melayang di udara. Namun pada saat itu, langit mulai bergemuruh dengan kuat ketika kekuatan yang tak terlihat turun dari atas dan menghantam bola inti Martial King.
Terlihat jejak darah mengalir keluar dari mulut Kinan. Ternyata langit dan bumi tidak mengakui keberadaan inti Martial King milik Kinan. Kinan akhirnya mengerti mengapa seorang kultivator atavistik mengalami kesulitan saat naik tingkatan ke Martial King. Alasannya adalah bahwa inti Martial King yang dibentuk oleh seorang kultivator atavistik akan ditolak oleh langit dan bumi. Pada saat itu, suara angkuh bisa terdengar datang dari sekte Xuanling. Suara itu mengatakan, perjamuan pesta dimulai, yang membuat Kinan terkejut dan berkata, apakah pesta sudah dimulai? Kinan pun mengeluarkan mata ilahinya dan menatap sekte Xuanling. Kinan sangat ingin tahu siapa saja yang akan datang di perjamuan ulang tahun ke-40 pemimpin sekte. Pada saat itu, sebuah sosok dengan cepat mendekat. Sosok itu seorang kultivator puncak martial ancestor dan berkata, saya Zhao Fang dari sekte Flying Sword atau sekte pedang terbang memberi selamat kepada pemimpin sekte Ouyang Ba. Sementara itu, suara langkah kaki terdengar dari langit. Terlihat 8 banteng raksasa bisa terlihat menari kereta. Dari dalam kereta terdengar suara yang mengatakan, saya Li Xuan dari sekte King memberi selamat kepada pemimpin sekte Ouyang Ba. Tak lama dari itu juga muncul seseorang. Orang ini tidak lain adalah pemimpin sekte api yang bernama Wei Tong. Dia juga memberi selamat kepada pemimpin sekte Xuanling. Singkat cerita, pemimpin sekte Xuanling pun datang dengan aura ungu yang sangat luar biasa. Semua orang pun segera memberikan hormat padanya. Di sini terlihat Kinan masih menggunakan mata ilahinya untuk mengamati pemimpin sekte Ouyang Ba. Dia berniat untuk mengintip kultivasi dari Ouyang Ba. Namun terlihat Ouyang Ba yang melayang di udara menyadari sesuatu, bahwa dia sedang diawasi oleh seseorang. Dia pun melirik ke arah puncak dengan raut wajah yang menyeramkan. Setelah itu, Kinan bisa merasakan bahaya yang sangat besar mendekatinya, yang menyebabkan rambutnya berdiri dan tubuhnya mulai gemetar. Nagaki besar juga terbangun dan mengeluarkan sinar cahaya atavistik yang menutupi tubuh Kinan. Perasaan kematian yang mengerikan kemudian dihapus dari tubuh Kinan. Jika bukan karena bantuan Ki Naga, Ouyang Ba pasti akan menyadari kehadiran Kinan. Senior, terima kasih banyak atas bantuan Anda, ucap Kinan. Urat Nagaki itu juga memperingati Kinan agar berhati-hati kepada Ouyang Ba. Kinan sedikit terkejut dan bergumam, hati-hati dengan Ouyang Ba ya? Mengapa saya harus berhati-hati terhadap Ouyang Ba? Dan apa sebenarnya cahaya kekuatan yang kulihat barusan? Di sini Kinan juga merasa curiga terhadap tujuan dibalik pesta ulang tahun pemimpin sekte. Padahal dia telah gagal naik level ke Martial Dominator. Singkat cerita, Kinan pun pergi ke perjamuan ulang tahun pemimpin sekte. Begitu Kinan tiba, terlihat Xiaoleng melambaikan tangan untuk memanggil Kinan. Putri Miao juga berkata dengan wajah memerah dan mata yang berkilauan, Kinan, kemarilah, minuman gunung es hijau di sini sangat lezat. Leluhur naga harimau pun berkata, itu es gunung hijau, bukan gunung es hijau. Putri Miao yang kesal pun menampar leluhur naga harimau. Ini gunung es hijau, kau jangan menyalahkan putri. Leluhur naga harimau dengan wajah yang bengkak berkata, ya baiklah, terserah kamu saja. Kinan pun mengambil sebuah minuman dan bertanya kepada Xiaoleng, di mana kakak laki-laki Gongyang? Xiaoleng pun menjawab bahwa beberapa hari yang lalu, bahwa ada seorang bernama Lin sedang dicarinya, jadi dia meninggalkan sekte. Pergelangan tangan Kinan sedikit bergetar. Bukankah Lin itu adalah kata simbolik? Mungkinkah 9 kata simbolik telah memilih Gongyang sebagai penerusnya? Pada saat itu, tiba-tiba kejadian langka terjadi. Aura mengerikan bisa dirasakan datang dari langit. Bahkan pada jarak ratusan mil jauhnya, aura itu sangat kuat. Semua orang benar-benar terpana. Dengan Ouyang Ba di posisi terdepan, diikuti oleh Pak Tuasan, dan di belakangnya ada 3 sekte pemimpin. Mereka pun memberikan hormat kepada seseorang itu. Semua orang bisa melihat seorang pria paruh baya berusia 50-an mengenakan pakaian biru. Wajahnya menunjukkan sedikit kebanggaan. Putri Miao dan leluhur naga harimau juga terkejut saat melihatnya. Jelas bahwa itu adalah utusan dari tanah suci Azure Dragon. Utusan ini adalah ahli Martial Dominator. Hanya Martial Dominator yang akan memiliki aura mengerikan seperti itu. Jadi ini adalah sekte tempat dari Kaisar Pembunuh pada masa lalu. Kaisar Pembunuh adalah seorang kultivator yang pernah diceritakan oleh Pak Tuasan sebelumnya.
Dia adalah kultivator yang pernah membuat kekacauan di distrik bawah. Pemimpin sekte Swanling pun berkata, "Tuan, karena kaisar pembunuh telah lama hilang dan kemungkinan besar sudah mati sekarang. Oleh sebab itu jangan menyebutkannya lagi. Karena ini adalah hari ulang tahun saya. Mengapa Anda tidak datang ke aula pemimpin sekte dan menonton pertarungan antar murid jenius kebanggaan sambil mencicipi minuman sungai darah biru?" Begitu Oyangba memasuki aula pemimpin sekte, gerakannya berhenti dan dia berkata tanpa menoleh, "Kinan, datang ke aula pemimpin sekte." Kerumunan melirik Kinan. Mata mereka menunjukkan sedikit kekaguman. Sebagian besar dari mereka menyadari identitas utusan. Maka jika Kinan berhasil menampilkan pertunjukan yang baik, itu akan berfungsi sebagai peluang luar biasa baginya. Singkat cerita, Kinan pun memasuki aula utama dan berkata, murid Kinan menyapa pemimpin sekte, penatua agung, utusan, dan setiap senior. Oyangba pun berkata, "Kinan, hari ini adalah ulang tahunku yang ke-40. Menurut kebiasaan kami, setiap sekte akan mengirim seorang jenius dari sekte mereka untuk berduel. Sebagai hiburan untuk pesta ini, saya akan meminta Anda untuk berpartisipasi atas nama sekte Swanling. Apakah Anda bersedia?" Mata Kinan berubah dingin. Dia telah mengamati bahwa jenius dari ketiga sekte, mereka semua telah mencapai puncak ranah martial King. Kinan pun memilih hanya diam dan tidak menjawab. Pemimpin sekte api pun tertawa. "Itu saran yang bagus. Kita semua pernah mendengar nama Kinan sebelumnya, tetapi belum menyaksikan kekuatannya. Aku akan menunjuk perwakilan dari sekte api yaitu Chovan. Untuk membuatnya adil, Chovan akan membatasi kultivasinya karena setengah martial King. Bagaimana menurutmu?" Seorang pria muda yang memberi hormat dengan ekspresi tenang berkata, "Murid bersedia untuk melawan saudara muda Kinan dengan kultivasi setengah martial King." Singkat cerita, akhirnya para pemimpin dari ketiga sekte teratas menyetujui pertarungan itu dengan membatasi kultivasi para murid ke ranah setengah martial King. Karena mereka juga berpikir kalau pertarungan memang harus mengutamakan keadilan. Singkat cerita, pemimpin sekte Swanling pun berkata, "Kalian berempat akan bertarung di dojo Giok Putih, sehingga para murid bisa melihatnya, agar para murid yang lainnya bisa mendapatkan pengalaman dari pertarungan mereka. Aturannya sederhana, buatlah lingkaran dengan luas 100 meter. Jika kalian keluar dari lapangan, itu artinya kalian akan kalah." Singkat cerita, ketika keempat jenius sekte teratas muncul di depan orang banyak, para murid yang menonton berkata, "Bukankah itu Chovan, Lee Xingyu, dan Yang Yiming? Ini adalah murid halaman dalam peringkat 1 di sektenya. Jika Kinan melawannya, bukankah itu sudah dipastikan Kinan akan kalah?" Dikarenakan 3 murid perwakilan itu adalah peringkat pertama domain dalam dari masing-masing sekte mereka, pemimpin aula hidup dan mati pun berteriak, "Duel akan berlangsung sebagai hiburan untuk pesta. Kultivasi peserta akan dibatasi pada setengah martial King. Tidak diizinkan saling menghabisi." Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Kinan pun memberi hormat dan berkata, "Saya akan memberikan penampilan yang terbaik pada hari ini. Saya harap kalian bertiga akan melakukan hal yang sama juga." Chovan, Yang Yiming, dan Lee Xingyu mengerutkan keningnya setelah mendengar kata-kata dari Kinan. Apakah Kinan ini mencoba menantang mereka bertiga pada waktu yang sama? Setelah itu, Kinan mengeluarkan kekuatannya, sehingga tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Kinan juga mengeluarkan senjata dan bersiap bertarung. Kinan pun menyerang ketiga murid di depannya dengan menggunakan 3 pedang kuno yang langsung ditembakkan ke arah ketiga murid. Yang Yiming dan Lee Xingyu memasang ekspresi dingin setelah melihat serangan dari Kinan yang mendekat. Mereka telah sepakat untuk bertarung secara adil, tetapi Kinan berani menyerang mereka bertiga secara langsung. Pemimpin dari sekte Flying Sword berbicara dengan Pak Tua Hasan. "Kinan dari sekte Anda memang luar biasa, menantang 3 jenius dengan sendirian." Pak Tua Hasan pun menjawab dengan senyuman dan ekspresi tetap sama. "Pemimpin sekte Zofang, mengapa kamu begitu tidak sabar? Pertarungan belum selesai, sehingga kita belum tahu hasilnya." Yang Yiming dengan secepat kilat tiba-tiba sudah berada di atas Kinan. Dia juga sudah bersiap menebas Kinan dengan pedangnya. Yang Yiming pun berkata, "Kinan, jika Anda berencana menantang kami bertiga, Anda perlu mengeluarkan kekuatan Anda yang sebenarnya." Kinan dengan aura yang meluap-luap pun tertawa dan berkata,
Saya sudah menunggu saat-saat ini. Bagus, datanglah ke sini. Kinan pun melepaskan pukulan yang mengejutkan. 3 pukulan menghasilkan hembusan angin yang menakutkan dan menyapu seluruh arena. Chauvin adalah orang yang pertama mengeluarkan teriakan saat sosoknya mundur segera, tetapi dia kemudian menyadari gerakannya sedang dikunci oleh aura pukulan dari Kinan yang menyebabkannya tidak bisa melarikan diri, dan dia pun membentuk sebuah perisai terbakar. Yang Yiming dan Lee Xingyu tidak berlatih keterampilan bela diri pertahanan, maka mereka hanya bisa bertahan menggunakan senjata mistik mereka. Dan blar! 3 ledakan terdengar saat perisai nyala api Chauvin hancur berkeping-keping. Senjata mistik yang Yiming dan Lee Xingyu juga hancur dan mereka terpental ke belakang. Jari api iblis. Chauvin tiba-tiba mengucapkan teriakan, sosoknya pun melompat ke udara. Sebuah bola api bisa terlihat ditembakkan ke sasaran. Sepertinya Kinan telah memprediksi serangan itu dari awal, sehingga Kinan menghindari serangan itu dengan sangat mudah. Ini tidak bagus. Sepertinya orang ini bisa melihat kemampuan kita. Yang Yiming dan Lee Xingyu sama-sama mengenakan ekspresi tegang di wajah mereka, menunjukkan bahwa mereka berdua menyadari reaksi aneh dari Kinan. Kalian berdua mundur, biarkan aku menghadapinya, ucap Yang Yiming. Dengan suara berdenting, dia pun menyerang dengan tembasan yang menakutkan dan berteriak, "Niat pedang surgawi." Niat pedang yang mengejutkan dikeluarkan dari pedang kuno yang mengalir turun dari langit seperti badai petir dan mengarah ke tempat Kinan, membungkus area dengan radius 50 meter yang mencegah Kinan untuk melarikan diri. Sementara itu, di dalam aula, pemimpin sekte Flying Sword tertawa terbahak-bahak setelah melihat situasi pertempuran. Tidak peduli seberapa pintar Kinan memahami situasi pertempuran, tidak akan ada cara untuk Kinan bisa melarikan diri dari serangan itu. Pak Tosan yang mendengar kata-kata itu tertawa kecil dan tidak mengatakan apa-apa. Terlihat rambut Kinan menari-nari liar saat sarafnya sangat menegang. Meskipun mata ilahi dapat menemukan titik lemah dari serangan itu, tapi dia tidak bisa menghindar dengan kecepatannya saat ini. Jika aku mengambil resiko dengan gerakanku, aku khawatir aku akan terkena salah satu serangan. Tiba-tiba sebuah kedipan muncul di benak Kinan. Cahaya keemasan terlihat dari matanya. Di bawah kendalinya, tekanan segera menyebar dalam jarak 50 meter dari tempat dia berdiri. Tiba-tiba semua orang pun ditekan dan langsung berhenti untuk sementara waktu. Seolah-olah waktu telah berhenti. Yang Yiming pun mengeluarkan jiwa bela dirinya yang berbentuk pedang kuno yang memancarkan 10 cahaya kuning. Ini adalah roh bela diri pedang surgawi. Saat pedang itu muncul, ia segera menyerang Kinan dengan gabungan naga dan pedang yang terbang ke arah Kinan. Dan blar! Kinan pun dengan cepat menghantam serangan Yang Yiming menggunakan pukulannya yang membuat ledakan keras terjadi. Ternyata pukulan Kinan lebih kuat dibandingkan dengan serangan dari Yang Yiming, sehingga Kinan dapat dengan sangat mudah menghancurkan serangan Yang Yiming. Dengan suara rintihan kesakitan, Yang Yiming pun terpental ke belakang. Akibat serangan jiwa bela dirinya dihancurkan oleh Kinan dengan sangat mudah, sehingga kaki kanannya tepat melangkah keluar dari lingkaran. Pemimpin aula hidup dan mati mengatakan dengan wajah tanpa ekspresi, Yang Yiming telah dikalahkan. Yang Yiming memasang ekspresi kosong di wajahnya. Dia tidak berharap akan menjadi seperti ini. Semua orang sangat terkejut karena Yang Yiming dikalahkan. Padahal mereka 3 jenius sudah bekerja sama, tapi dia masih tetap dikalahkan. Sialan, Ouyang Jun berdiri di antara kerumunan berbicara dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Kenapa bocah Kinan ini bisa mengalahkan Yang Yiming dengan begitu mudah? Yang Yiming pun dengan cepat memberi hormat kepada Kinan dan langsung mengakui kalau dia kalah dari Kinan. Terlihat Kinan juga memberi hormat kepada Yang Yiming. Tanpa sadar, utusan Tanah Suci Azure Dragon matanya fokus pada Kinan saat mereka sedang menikmati minuman. Utusan itu berkata, "Bocah Kinan ini lumayan menarik." Terlihat Chauvin dan Lee Xingyu sama-sama mengenakan ekspresi terkejut dan berkata, "Kinan, kamu sangat kuat. Dalam ranah yang sama, kamu merupakan lawan terkuat yang pernah aku hadapi. Oleh sebab itu, aku akan bergabung dengan Lee Xingyu hari ini untuk mengalahkanmu dengan serangan terkuat kami. Mari kita mulai," ucap Kinan dengan mata memancarkan sinar keemasan. Sementara itu, rambutnya menari liar, memberinya penampilan yang sangat ganas. Roh bela diri api iblis. Chauvin mengeluarkan suara gembruk ketika dia mengeluarkan jiwa bela dirinya yang memancarkan 10 sinar kuning.
sehingga muncul api yang terlihat seperti setan. Terlihat Li Xingyu juga mengeluarkan jiwa bela dirinya, yaitu awan jatuh, sehingga awan merah muda pun muncul dengan 99 variasi. Kandang pembungkus awan besar. Mengikuti teriakan Li Xingyu, awan berwarna merah muda tiba-tiba meledak dan awan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan bergabung kekuatannya dengan jiwa bela diri api milik Chauvin untuk mengurung Kinan. Mencoba menjebakku ya, ucap Kinan dengan sosoknya yang melompat ke depan dan memukul sebuah kekuatan yang mengurungnya. Pada saat itu, ekspresi Kinan langsung berubah. Rasanya seperti tinjuannya telah mendarat di permukaan gunung yang kokoh, yang tidak berpengaruh sama sekali saat dia menyerang. Efek dari pukulannya ternyata menembus tubuhnya dan mengganggu Ki-nya yang membuatnya merintih kesakitan. Terlihat Kinan kesulitan untuk menghancurkan kekuatan gabungan yang mengurungnya. Jika Kinan tetap berada di tempat itu dengan waktu yang lama, maka Kinan bisa-bisa terbakar dan hangus. Kinan segera menggunakan teknik tubuh Sun Golden Armor yang membungkus tubuhnya dengan api yang menyala-nyala. Terlihat wajah Kinan juga pucat. Jika Kinan tidak belajar teknik ini, maka Kinan dipastikan akan langsung kalah. Chauvin terkejut dan berkata, "Kinan, apakah Anda masih tidak mau melepaskan jiwa bela diri Anda? Jika kamu tidak melakukannya dalam waktu dekat, kamu akan mati terbakar hidup-hidup." Kinan dengan raut wajah yang kesakitan bergumam, "Tidak, aku belum mencapai batasku. Sekarang bukan waktunya untuk menggunakan kartu trufku. Aku masih bisa bertarung. Pasti ada jalan." Namun tiba-tiba, inti di dalam tubuhnya mulai bergetar hebat sambil memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seolah-olah itu akan membebaskan diri, menyebabkan kekuatan langit dan bumi berubah tidak stabil. Pada saat itu, inti Martial King telah memicu kesengsaraan Martial King. Ekspresi terkejut muncul di wajah Kinan. Dia tidak mengira inti Martial King-nya akan memicu kesengsaraan pada saat yang sangat genting. Kemungkinan besar akibat tekanan dari kekuatan gabungan yang mengurung Kinan menyebabkan inti Martial King mencoba menerobos karena adanya bahaya. Di aula pemimpin sekte, pandangan mata pemimpin sekte, pemimpin aula dan para tetua juga berubah. Bahkan Ouyang Ba dan utusan Tanah Suci Azure Dragon sangat terkejut setelah melihat Kinan. Tidak ada yang mengira Kinan akan memicu kesengsaraan saat hidupnya dipertaruhkan. Ini baru sebulan, tapi kultivasinya ditingkatkan dari Rana Xiantian tingkat 2 hingga menghadapi kesengsaraan Martial King, ucap para murid yang melihat. Pemimpin sekte Flying Sword juga sangat terkejut dan bergumam, keberuntungan macam apa yang dia miliki Kinan ini. Bahkan seorang murid dalam tidak bisa menandingi bakatnya. Tiba-tiba serangkaian ledakan bisa terdengar. Kekuatan langit dan bumi terakumulasi di atas Kinan, membentuk sekelompok awan badai yang meliputi area dengan radius 200 kaki. Kilatan petir dapat terlihat di dalam awan badai bersama dengan kilatan guntur, memancarkan penindasan yang menyebabkan wajah orang banyak menjadi pucat. Ouyang Jun terlihat sangat kesal. Kesengsaraan yang dialami para kultivator biasa akan mengumpulkan sekelompok awan badai dengan lebar 30 kaki. Bahkan kesengsaraan miliknya sendiri hanya selebar 50 kaki. Namun bagaimana bisa kesengsaraan Kinan ini menjadi 200 kaki dan sangat mengerikan? Kinan dengan semangat yang membara langsung berteriak, "Sekarang inti Martial King saya telah terbentuk. Kesengsaraan Martial King, mengapa Anda belum turun juga?" Sebelumnya kekuatan langit dan bumi telah menolak untuk melakukan kesengsaraan. Kinan kemudian memerintahkan mata kiri Dewa Petarung Suci untuk memancarkan cahaya keemasan dan membungkus inti Martial King untuk menantang awan badai. Meskipun kekuatan Kinan masih lemah, namun mata kiri Dewa Petarung Suci bisa mengintimidasi setiap ciptaan ketika dikeluarkan. Dan blar, dua kekuatan yang sangat dahsyat saling beradu. Kumpulan awan badai di langit mulai bergemuruh, seolah-olah kekuatan langit dan bumi marah kepada Kinan. Kinan pun menyatukan giginya sambil memerintahkan inti Martial King untuk melawan serangan yang datang dari kekuatan langit dan bumi. Pada saat itu, semua orang menyadari sepertinya inti Martial King dari Kinan ditolak oleh kekuatan langit dan bumi, sehingga Kinan tidak bisa menerobos ke ranah Martial King. Leluhur naga harimau pun tertawa dan berkata, seperti yang diharapkan, Kinan ini memang sangat luar biasa karena berani melawan kekuatan langit dan bumi. Putri Mio juga memasang ekspresi senang. Kinan jangan kalah, ucapnya. Chauvin dan Li Xingyu mulai berpikir dan saling bertukar pandang.
Tiba-tiba Jovan berkata, kita harus memberi lebih banyak tekanan pada inti martial king melee Kinan dengan kekuatan jiwa bela diri kita. Inti martial king Kinan harus mampu melawan kesengsaraan ini. Saya setuju, Lee Xingyu dengan cepat menganggukkan kepalanya. Setelah ini mereka berdua mengendalikan jiwa bela diri mereka masing-masing untuk menembakkan aura ke arah inti martial king untuk membantu Kinan. Kinan sedikit terkejut sebelum dia segera menyadari bahwa Jovan dan Lee Xingyu sengaja memberikan tekanan sehingga inti martial king-nya akan memiliki harapan untuk membuat terobosan. Kinan, biarkan aku membantu Anda juga. Pada saat itu, Yang Yiming melayang di udara sambil memancarkan sinar dari jiwa bela dirinya. Pak Tuasan pun berkata, orang-orang muda ini adalah jenius yang sebenarnya karena membantu Kinan untuk menerobos. Meskipun identitas mereka sebagai lawan, ini akan menjadi cerita yang menyenangkan jika apa yang terjadi pada hari ini diumumkan kepada publik. Namun tiba-tiba inti martial king milik Kinan terlihat mulai retak dan retakannya mulai menyebar secara menyeluruh, seolah-olah akan pecah berkeping-keping dalam waktu dekat.